Selamat siang, Namo Buddhaya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Cindy Vanessa dari 12 Aktangsi 2. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang Purnabawa. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat Purnabawa. Purnabawa adalah istilah yang dikenal dalam agama Buddha sehubungan dengan kelahiran kembali suatu makhluk hidup dalam alam kehidupan yang sama atau berbeda serta tidak membawa kesadaran akan kehidupan dari alam sebelumnya. Purnabawa adalah kelahiran kembali atau tumimba lahir. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indrawi adalah sebab tumimba lahir. Dengan memadamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan tumimba lahir. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Ada dua pendapat tentang tumimba lahir. Yang pertama, menurut Abhidhamma, bahwa tumimba lahir terjadi segera setelah kematian suatu makhluk tanpa keadaan antara apapun. Sedangkan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa suatu makhluk setelah mati akan kesadaran atau energi mental makhluk tersebut tetap ada dalam suatu tempat, didukung oleh energi mental akan nafsu dan kemelekatannya sendiri. Menunggu hingga cepat atau lambat, tumimba lahir terjadi. Seorang Buddha atau Arahat tidak akan terlahir kembali karena telah menghentikan karma. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa inilah kelahiranku yang terakhir, tiada lagi tumimba lahir bagiku. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang Buddha tidak akan terlahir kembali. Adanya proses menjadi, maka terjadilah kelahiran. Dengan adanya kelahiran, maka terjadilah kelapukan dan kematian. Kelapukan dan kematian menyebabkan kelahiran. Itu adalah mata rantai yang tidak dapat terputus. Kelahiran terjadi setelah ada kematian, dan kematian terjadi karena ada kelahiran. Makhluk hidup setelah mati akan langsung terlahir kembali atau patisandhi tanpa menunggu jeda. Yang kedua, kita akan membahas proses Purnarbawa. Dalam agama Buddha dipercayai adanya suatu proses kelahiran kembali atau Purnarbawa. Semua makhluk hidup yang ada di dalam semesta ini akan terus-menerus mengalami pusa Purnarbawa. Selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arahat, alam kelahiran ditentukan oleh karma makhluk tersebut. Bila ia baik, maka dia akan terlahir di alam bahagia. Maka sebaliknya, bila ia jahat, ia akan terlahir di alam yang menderita. Kelahiran kembali juga dipengaruhi oleh Garuka Karma, yang artinya karma pada detik kematiannya. Bila pada saat ia meninggal, dia berpikiran baik, maka ia akan lahir di alam yang berbahagia. Namun sebaliknya akan terlahir di alam yang menderita, sehingga segala sesuatu tergantung dari karma masing-masing. Yang ketiga, kita akan membahas pengertian kama atau karma. Kama berasal dari bahasa Pali, yang artinya tindakan atau perbuatan. Karma berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya perbuatan. Segala macam tindakan yang disengaja, baik itu batin, ucapan, maupun jasmani, dipandang sebagai karma. Disebut sebagai karma hanya perbuatan yang terkehendak. Sedangkan perbuatan tanpa kehendak bukanlah karma. Karma bukan saja sebuah keberuntungan yang menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi tanpa suatu sebab. Karma sendiri adalah sebuah sebab dan karma akan membuahkan hasil yang setimpal. Tidak ada yang terjadi tanpa suatu sebab. Karena seseorang yang beruntung atau tidak beruntung itu adalah sebagai hasil tindakan yang disertai
kehendak yang dilakukan sebelumnya dalam kehidupan sekarang atau dalam kehidupan sebelumnya. Ketika seseorang memahami dengan benar prinsip karma dan akibat-akibatnya, seseorang akan mempunyai pengertian benar dan pandangan benar. Pandangan benar atau samadita mengarahkan pada pikiran benar, perkataan benar, tindakan benar, kehidupan benar, dan moral yang baik. Pandangan yang salah atau micaditi mengarahkan pada pikiran salah, perkataan salah, tindakan salah, kehidupan salah, dan karakter yang buruk. Pandangan benar menyebabkan perbuatan baik yang belum muncul akan muncul, melipat gandakan perbuatan baik yang sudah muncul dan akan mengkondisikan kelahiran kembali yang bahagia setelah meninggal atau mati. Pandangan benar tidak selamanya dalam pengondisian kelahiran kembali yang bahagia di alam yang membahagiakan. Sedangkan pandangan yang salah menyebabkan perbuatan buruk yang belum muncul menjadi muncul, melipat gandakan perbuatan buruk yang sudah muncul dan akan mengkondisikan kelahiran kembali yang sengsara setelah mati. Pandangan salah tidak selamanya dalam mengkondisikan kelahiran kembali yang sengsara di alam yang menyedihkan. Keempat, saya akan membahas sebab terjadinya karma. Suatu perbuatan atau karma yang dilakukan oleh seseorang karena adanya sebab yang mempengaruhinya. Karma bukan hanya sebagai sebab untuk menimbulkan akibat atau vipaka, tetapi juga sebagai akibat dari suatu hal. Karma yang dilakukan seseorang diakibatkan oleh beberapa sebab yang mempengaruhi. 3 akar penyebab karma tidak baik, yang terdiri dari keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha, merupakan akar dari perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Membuat seseorang melakukan perbuatan tidak baik, contohnya membunuh saudara sendiri untuk menguasai kekayaan. Atau loba, membunuh seseorang karena sering direndahkan atau dosa, dan membunuh karena tidak mengetahui bahwa membunuh adalah perbuatan tidak baik, atau moha. Sebaliknya, tanpa keserakahan atau aloba, tanpa kebencian atau adosa, dan tanpa kebodohan batin atau amoha, membuat seseorang melakukan perbuatan yang baik. Contohnya, sering berdana di vihara atau aloba, menolong binatang yang sedang kesakitan atau adosa, dan menolong teman yang sedang kesusahan dengan memiliki pengertian bahwa yang dilakukan adalah hal yang benar, atau amoha. Penyebab datangnya kematian karena salah satu sebab sebagai berikut. Yang pertama, habisnya usia hidup. Yang kedua, habisnya kekuatan karma penghasil. Yang ketiga, habisnya usia hidup dan kekuatan karma penghasil. Yang keempat, campur tangan suatu karma penghancur. Di dalam agama Buddha juga dijelaskan ada 4 cara kelahiran, yaitu 1. Jaja Bujayoni, makhluk yang lahir dari kandungan seperti manusia, kuda, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua, Andajayoni, makhluk yang lahir dari telur seperti burung, ayam, bebek, dan lain-lain. Yang ketiga, Sansedajayoni, makhluk yang lahir dari kelembapan seperti nyamuk, ikan, dan lain-lain. Keempat, Opapatikayoni, makhluk yang lahir secara spontan, langsung membesar seperti para dewa, Brahma, penghulu neraka, setan, dan lain-lain. Karakteristik sebuah perbuatan utuh adalah karma yang diakibatkannya mempunyai kemampuan untuk muncul dalam peran kelahiran kembali, yaitu peran karma berdaya hasil atau janaka karma. Sebagai berikut, yang pertama, 3 perbuatan dengan jasmani yang buruk. Yang kedua, 4 perbuatan dengan ucapan yang buruk. Yang ketiga, 3 perbuatan dengan pikiran yang buruk. Ada 3 macam perbuatan baik yang terdiri dari: yang pertama, 3 perbuatan baik jasmani. Yang kedua, 4 perbuatan baik ucapan. Yang ketiga, 3 perbuatan baik pikiran. 10 dasar perbuatan baik
atau puna kriya fatu yang harus dilakukan karena akan membuahkan hasil yang sangat besar, yaitu dana, yaitu bermurah hati, 2. Sila, yaitu moral yang baik atau melaksanakan 5 sila, 8 sila, 10 sila. Yang ketiga, bawana, yaitu meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang. Yang keempat, apacayana, yaitu menghormati kepada yang lebih tua. Yang kelima, veya vaca, yaitu melayani dalam perbuatan baik. Yang keenam, patidana, yaitu pelimpahan jasa. Yang ketujuh, patanumodana, yaitu bergembira atau atas kebaikan yang dilakukan orang lain. 7. Patanumodana, yaitu bergembira atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedelapan, dhamma sawana, yaitu mendengarkan dhamma. Kesembilan, dhamma desana, yaitu mengajarkan dhamma. Yang kesepuluh, diti jukama, yaitu meluruskan pandangan salah seseorang atau mempunyai pandangan benar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tujuan punarbhawa. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan nibbana tidak dapat dialami dengan memancarkan indera, tetapi dengan memadamkannya. Saat keadaan tertinggi itu tercapai, seseorang akan memahami sepenuhnya hidup keduniawian yang sekarang ini, dan dunia ini akan berhenti menjadi objek nafsu. Orang akan menyadari kesedihan, ketidakkekalan, dan ketiadaan diri yang hidup dan yang tidak hidup. Semua kecemasan, kesengsaraan, gangguan, beban, penyakit fisik dan mental, dan emosi akan berakhir setelah mencapai keadaan kebahagiaan atau nibbana. Cara untuk mencapai nibbana adalah dengan mempraktikkan sendiri jalan mulia berunsur 8, yaitu yang pertama, pengertian benar sama diti. Kedua, pikiran benar sama sangkapa. 3. Ucapan benar sama vaca. Keempat, perbuatan benar sama kamanta. 5. Penghidupan atau mata pencaharian benar atau sama ajiva. 6. Usaha atau daya upaya benar atau sama vayama. 7. Perhatian benar atau sama sati. 8. Konsentrasi atau meditasi benar atau sama samadhi. Dari ceramah yang saya sampaikan, saya akan menarik sebuah kesimpulan. Proses kelahiran kembali merupakan sebuah fenomena alam yang abadi. Setiap orang yang belum dapat melenyapkan noda-noda batin dalam dirinya sudah pasti akan terus mengalami proses kelahiran kembali. Kelahiran kembali bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi kelahiran kembali terjadi pada binatang sekalipun, karena terlahir menjadi binatang karena ada buah dari karma masa lampau. Ada 3 faktor yang menyebabkan proses kelahiran kembali selalu berputar, yaitu moha, dosa, dan loba. Apabila ketiga faktor ini masih ada pada diri seseorang, tak akan ada satu orang pun yang dapat menghindari proses kelahiran kembali. Dengan melenyapkan 3 faktor ini, manusia akan dapat menghentikan proses kelahiran kembali. Manusia yang sudah tidak melekati keduniawian, manusia yang sudah tidak menumpuk kebodohan dalam diri, dan manusia yang sudah tidak membenci atau berbuat kebencian. Kelahiran sebagai seorang manusia sangatlah sulit dan membutuhkan karma yang mendukung, sehingga kita sebagai manusia harus bersyukur dengan kelahiran kita sekarang ini. Dalam kehidupan sekarang ini, kita harus berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat terlahir di tingkatan yang lebih tinggi dari kehidupan sebagai manusia. Sekian dari ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari ceramah yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.